Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu, sorotan dunia internasional itu tertuju ke dua negara, yaitu Iran dan Israel. Ya, karena dua negara ini berkonflik dengan cukup hebat dan sengit. Iran mengirimkan rudalnya ke Israel yang mampu menembus benteng pertahanan yang konon tak mampu ditembus oleh siapapun. Dan Israel juga mengirim jet-jet super canggih yang Iran itu kewalahan untuk mengatasinya. Tapi kali ini saya tidak akan membahas sejarah perangnya tersebut. Saya hanya ingin membahas secara singkat kenapa kok Iran sangat kuat, kenapa kok hanya Iran, bisa dibilang hanya Iran satu-satunya negara yang berani melakukan perlawanan yang sangat sengit kepada Israel. Nah, kenapa? Karena Iran ini menganut sistem teokrasi. Jadi dari atasan sampai bawahan itu memang sangat-sangat solid. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan sistem teokrasi? Nah, kita akan berbicara secara singkat tentang struktur kenegaraan teokrasi Iran. Jadi teokrasi itu secara bahasa, kata teokrasi itu terambil dari kata theos yang artinya Tuhan dan krasi yang artinya pemerintahan. Jadi kalau disimpulkan, negara teokrasi adalah negara yang sistem pemerintahannya itu berdasarkan dengan hukum agama. Dan pemimpin tertinggi itu bisa dikatakan adalah wakil Tuhan di bumi atau mendapat mandat langit. Nah, negara teokrasi ini ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, hukum negara tersebut itu berdasarkan dengan hukum agama. Kemudian yang kedua, negara tersebut biasanya dipimpin oleh seseorang yang dia merangkap jabatan, yaitu sebagai kepala negara, juga sebagai kepala agama. Kemudian yang ketiga, biasanya institusi-institusi keagamaan itu mendominasi di segala sektor, terutama di bidang percaturan politik dan pemerintahan negara tersebut. Itu adalah pengertian sederhana dari yang namanya negara teokrasi. Nah, di zaman modern ini, contohnya adalah satu itu negara Vatikan. Nah, negara Vatikan kan itu dipimpin oleh seorang paus ya. Nah, paus ini selain merangkap sebagai kepala negara Vatikan, juga sebagai kepala agama, yaitu ketua Gereja Katolik sedunia. Yang kedua contohnya adalah Iran. Iran ini dipimpin oleh seorang ulama yang bergelar Ayatullah. Nah, Ayatullah ini selain sebagai kepala pemerintahan, juga sebagai kepala agama. Dalam hal ini adalah Islam Syiah. Kalau zaman dulu itu banyak ya, zaman dulu itu negara teokrasi banyak, tapi seiring berjalannya zaman, ketika terbentuk negara-negara nation, negara-negara state ya, negara-negara nasionalisme, itu sistem teokrasi sekarang sudah banyak ditinggalkan. Nah, salah satu yang masih mempertahankan contohnya ya Iran dan Vatikan ini. Jadi perlu diingat bahwasanya sebelum tahun 1979, Iran itu awalnya adalah negara sekuler yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Shah Muhammad Reza Pahlavi. Dia ini orangnya sekuler, dekat dengan Barat, dengan Israel juga sangat-sangat dekat. Mereka berdua itu melakukan kerjasama baik di bidang pertahanan, ekonomi, dan macam-macam lah. Tapi semua itu berubah setelah tahun 1979 ketika masyarakat dan ulama bersatu untuk menggulingkan Raja Shah Pahlavi. Nah, kenapa kok digulingkan? Yang pertama, karena raja ini, Raja Shah Muhammad Reza Pahlavi itu sangat dekat dengan Barat. Terus masalahnya gimana? Masalahnya adalah Syekh Muhammad Reza Pahlavi ini, nanti lain kali saya bahas secara mendalam, tapi ini secara singkat saja ya, dimusuhi oleh 3 golongan di kalangan Iran. Yang pertama adalah dimusuhi oleh rakyat sipil. Kenapa? Karena raja tersebut itu gaya hidupnya hedonisme, foya-foya, kemudian kaum bangsawannya, keluarganya, kaum bangsawan, kaum aristokrat itu hidupnya bermewah-mewah, menggelar pesta yang wow super mewah, tapi di sisi lain rakyat jelatannya itu ngemis di pinggir jalan, kelaparan.
itu kaya-kaya nggak diurusi. Nah ini maka rakyat sipil terutama yang kaum bawah itu marah kepada Raja Syekh Pahlavi. Ini kasusnya mirip seperti dinasti Louis di Prancis. Kemudian yang kedua yang membuat marah adalah kaum komunis. Jadi di situ juga ada kaum komunis ketika tahun 79, 78, 79-an. Kaum komunis ini marah kepada Reza Pahlavi. Kenapa? Karena dia, Syekh Reza Pahlavi ini sangat dekat dengan Barat. Nah, komunis ini kan musuh utamanya orang-orang Barat ya, yaitu Amerika dan Eropa Barat. Kemudian ketiga yang memusuhi Raja Syekh Pahlavi adalah kaum mullah atau kaum ulama. Jadi mullah itu sebutan untuk ulama-ulama Syiah ya. Kenapa? Karena Syekh Reza Pahlavi itu kebijakan-kebijakannya itu ingin membuat negara Iran itu sekuler seperti hanya Turki. Nah ini sangat ditentang dengan ini sangat ditentang oleh kaum Syiah. Kenapa? Karena dalam tradisi Islam Syiah itu yang namanya agama itu tidak bisa dilepaskan dengan negara. Ini dua-duanya itu harus menyatu. Karena Syiah itu percaya pada sistem imamah. Nanti lain kali saya jelaskan lebih dalam. Nah, kemudian tiga-tiganya bersatu. Kaum ulama, kaum komunis, dan rakyat sipil itu turun ke jalan jutaan. Pada tahun 79 akhirnya Syekh Reza Pahlavi harus kabur ke luar negeri dan negara tersebut diambil alih oleh kaum ulama dan sampai sekarang itu menjadi negara teokrasi, negara yang berdasarkan pada hukum agama. Itu secara singkatnya. Oke, sekarang kita akan membahas sistem pemerintahan Iran atau lebih tepatnya Republik Islam Iran. Jadi awalnya gini, jadi ketika tahun 79 atau sebelum tahun 79 itu kaum ulama banyak yang ditekan. Salah satunya adalah seorang ulama karismatik yang bernama Ayatullah Ruhollah Khomeini. Beliau ini diasingkan ke Irak, kemudian ke Prancis dan sebagainya. Tapi dalam pengasingan tersebut, beliau itu tidak lelah-lelahnya ingin membangkitkan gairah para ulama untuk melawan kekejaman Raja Syekh Pahlavi. Akhirnya beliau itu sering ceramah di masjid-masjid dan ceramah tersebut atau rekamannya itu diselundupkan ke Iran. Nah, ketika hari Jumat itu diputar di situ. Nah, tujuannya apa? Untuk membangkitkan para rakyat sipil dan khususnya kaum ulama untuk melawan kezaliman dari sang raja Iran atau Syekh Pahlavi. Dan puncaknya beneran, tahun 79 semua masyarakat Iran bersatu padu untuk menentang Syah. Dan akhirnya Raja Syekh Pahlavi kabur ke Amerika. Dan ketika itu Ayatullah Khomeini yang masih kalau nggak salah di Irak ya, di Irak itu akhirnya kembali ke Iran, akhirnya memimpin Iran. Dan sistem monarki atau kerajaan boneka bentukan Amerika itu dibubarkan dan diganti dengan Republik Islam Iran atau menjadi negara teokrasi. Sebenarnya ini perpaduan ya, perpaduan antara negara demokrasi dan negara teokrasi. Jadi secara konstitusi Iran itu negara republik, ada pemilunya. Tapi dia juga mengembangkan konsep wilayah al-faqih. Nah, jadi wilayah al-faqih ini dikembangkan atau dirumuskan oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini selaku pendiri Republik Islam Iran. Nah, konsep wilayah al-faqih ini memang diambil atau dirumuskan dari doktrin Syiah 12 Imam yang bahwasanya kalau bahasa sederhananya gini. Jadi, kalau menurut Islam yang Syiah ya, yang 12 imam ini percaya begini. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat ya, kepemimpinan umat Islam itu harusnya jatuh ke tangan sahabat Ali. Kemudian setelah sahabat Ali wafat, kepemimpinan umat Islam itu jatuh ke anaknya yaitu Hasan ya. Kemudian setelah Hasan wafat, kepemimpinan umat Islam jatuh ke anaknya ke adiknya yaitu Husain. Kemudian jatuh ke anaknya, sampai nanti ke Imam Syiah yang ke-12. Syiah Imam yang 12 ini yang bernama Hasan al-Askari, yang dulu itu ketika remaja, ya masih kecil lah itu
atau diangkat ke langit oleh Allah ya, dan nanti di akhir zaman akan turun menjadi Imam Mahdi. Itu adalah kepercayaan Syiah 12. Nah, selama keghaiban ini, selama Imam Syiah yang ke-12 itu masih diangkat ke langit, ketika masih ghaib ini, kan harus ada yang memimpin umat Islam kan. Nah, siapa ini? Maka yang berhak memimpin umat Islam selama Imam Syiah yang ke-12 ini diangkat ke langit, selama masa ghaibnya, adalah seorang ulama fikih yang adil, yang jujur, yang waro. Nah, ulama inilah yang sementara itu mewakili Imam Mahdi yang sekarang masih ghaib ini untuk memimpin umat Islam Syiah. Nah, ulama fakih inilah yang digelari Ayatullah. Jadi, pemimpin tertinggi Iran yang dulu yang pertama kali yaitu Imam Khomeini, ini adalah statusnya sebagai Ayatullah ya. Beliau juga fakih yang beliau itu memimpin Iran ya atas mandat ya dari Imam Mahdi yang sedang ghaib, atau bahasa enaknya adalah ketika Imam Syiah yang ke-12 itu masih ghaib ya, maka untuk sementara tampuk kepemimpinan itu diambil alih oleh Ayatullah ini, nanti sambil menunggu Imam Mahdinya datang ke bumi. Nah, seperti itu ya, itu konsep sederhananya. Jadi ulama memimpin umat Islam dalam hal ini adalah Islam Syiah ya, untuk memimpin umat Islam karena tujuannya untuk menggantikan sementara Imam Mahdi yang masih ghaib. Nah, nanti kalau Imam Mahdi sudah turun kembali, nah maka beliau menyerahkan tampuk kepemimpinan ke Imam Mahdi. Nah, itulah konsep dari wilayah Al-Faqih ini yang berakar dari kepercayaan Syiah Imamiyah atau Syiah 12 Imam atau Syiah Isna Asyariyah. Oh iya, dan juga orang-orang Syiah itu percaya imam mereka yang 12 ini, yang mulai dari sahabat Ali, kemudian dari Hasan, Husain, Ja'far as-Shadiq, sampai ya Imam Hasan al-Askari itu maksum ya. Statusnya tidak seperti Nabi, tidak. Cuman dia satu derajat lah, satu derajat di bawah Nabi. Tapi imam-imam ini lebih utama dari para sahabat Nabi, tapi juga tidak lebih utama dari Nabi. Jadi apa ya? Ini Nabi. Ketika Nabi wafat, maka status kepemimpinannya ya, baik pemimpin secara agama maupun pemimpin secara politik ya atau pemerintahan itu jatuh ke sahabat Ali, kemudian jatuh ke anaknya Hasan Husain sampai imam yang ke-12. Nah, atau melanjutkan kepemimpinan Nabi. Nah, ini kalau orang Syiah, saya nggak tahu sih, kan mazhabnya itu banyak dalam Syiah sendiri. Tapi orang-orang Syiah sebagian besar percaya imam mereka yang 12 itu maksum juga ya, atau orang-orang suci gitulah, selalu mendapat mandat dari ilahi. Nah, maka ayatullah ini yang menggantikan, untuk sementara menggantikan posisinya imam yang ke-12 itu juga dianggap tidak boleh ditentang atau hampir maksum gitu ya. Jadi kalau ada orang kok sampai mengkritik ayatullah, itu siap-siap dihukum mati. Kenapa? Karena kamu sudah menentang mandat ilahi, kamu sudah menentang orang suci. Nah, seperti itu ya kira-kira. Oke, sekarang kita belajar secara singkat struktur negara Iran. Yang pertama, pemimpin tertinggi Iran atau rahbar ini dicetuskan melalui konsep wilayah Al-Faqih. Ini adalah pemimpin tertinggi dan otoritasnya sangat-sangat besar dan sangat-sangat luas. Nah, apa saja otoritasnya? Yang pertama, mengontrol pasukan militer, baik militer biasa atau militer khusus yang disebut dengan IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran ya. Jadi beliau panglima tertinggi di militer. Jadi di Iran ada dua militer ya, militer biasa dan militer khusus. Kalau di Indonesia mirip ini ya, mirip Kopassus mungkin ya. Tapi ini adalah militer khusus. IRGC itu langsung di bawah komando pemimpin tertinggi atau supreme leader atau rahbar yang saat ini dijabat oleh Ayatullah Ali Khomeini yang berani melawan Israel itu. Kemudian rahbar atau pemimpin tertinggi atau Ayatullah ini juga mengontrol kehakiman. Jadi semua hakim-hakim itu yang nunjuk langsung pemimpin tertinggi. 2, 3, menguasai juga media. Jadi ingat, kalau kita ingin mengatur rakyat, kita harus menguasai media. Nah, media Iran ini juga diatur langsung di bawah
arahan dari rahbar atau pemimpin tertinggi. Kemudian juga menguasai kebijakan luar negeri. Jadi arah kebijakan luar negeri Iran ini mau kemana ya, mau condong ke barat atau condong ke timur atau independen, itu yang menentukan adalah pemimpin tertinggi Iran. Jadi kuasanya sangat-sangat besar ini. Kemudian bagaimana seorang kok bisa diangkat menjadi pemimpin tertinggi Iran? Seorang pemimpin tertinggi Iran itu diangkat itu melalui pemilihan yang dipilih oleh majelis ahli. Jadi ada beberapa ulama yang membentuk divisi namanya majelis ahli. Nah, nanti dari ulama-ulama ini nanti menunjuk salah satu orang yang akan menjadi pemimpin tertinggi Iran. Jika pemimpin tertinggi ini kan jabatannya seumur hidup ya. Jadi ketika pemimpin tertinggi ini sudah wafat, nanti badan tersebut itu menggelar rapat kemudian mengangkat siapa pengganti yang akan menggantikan pemimpin tertinggi Iran. Nah, seperti itu contohnya. Tapi ingat ini jabatan seumur hidup. Tapi juga majelis ahli ini juga punya wewenang untuk memberhentikan. Seandainya kok pemimpin tertinggi Iran ini kok orangnya tidak soleh, kemudian kebijakannya ngawur dan sebagainya, mereka juga berhak memberhentikan. Tapi ini jarang terjadi, hampir nggak pernah. Majelis ahli ini terdiri dari sekumpulan ulama-ulama besar yang jumlahnya sekitar 80 orang yang dipilih juga dari seluruh wilayah yang ada di Iran. Kemudian berkumpul di ibu kota Iran, Teheran. Kemudian tadi menunjuk salah satu orang yang nanti akan menjadi pemimpin tertinggi Iran setelah pemimpin tertingginya itu wafat yang sebelumnya. Kemudian struktur yang kedua adalah majelis ahli. Nah, ini dia majelis ahli, yaitu adalah isinya 88 ulama yang dipilih oleh masyarakat dari seluruh wilayah Iran. Jadi seluruh wilayah Iran itu masyarakatnya itu melakukan pemilu untuk memilih siapa sih ulama-ulama yang nanti akan menjadi perwakilan daerah mereka masing-masing. Setelah tersaring 88 ulama besar, kemudian mereka menunjuk salah satu ulama yang pantas untuk memimpin Iran. Nah, itu fungsi dari majelis ahli. Kemudian fungsi selanjutnya, selain memilih pemimpin Iran, kemudian juga mengawasi dan berhak memberhentikan pemimpin tertinggi. Ya. Jadi kalau di Indonesia itu mirip MPR ya. MPR itu kan juga mengawasi presiden dan berhak memecat presiden. Nah, sama. Jadi majelis ahli yang terdiri dari ulama-ulama besar ini juga berhak memilih pemimpin tertinggi Iran, mengawasi, dan juga ketika pemimpin tertinggi ini kalau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam itu bisa diberhentikan. Kemudian yang ketiga, presiden Iran. Jadi Iran juga punya presiden, tapi presiden ini ya statusnya itu di bawah pemimpin tertinggi. Ini adalah pemimpin tertinggi Iran, ini adalah presiden. Nah, presiden bekerja tapi atas arahan atau atas arahan dan atas bimbingan dari pemimpin tertinggi Iran. Nah, kemudian presiden Iran itu juga sama, pemilu itu setiap 4 tahun sekali. Jadi setiap 4 tahun sekali itu ada pergantian presiden baru. Nah, wewenangnya apa saja? Yang pertama, menjalankan urusan administratif, ekonomi, dan sosial sehari-hari, tapi atas arahan pemimpin tertinggi. Nah, yang kedua, tidak menguasai militer, intelijen, dan kebijakan luar negeri strategis. Nah, kalau ini urusan, jadi kalau presiden itu hanya mengurusi eksekutif gitu aja ya. Tapi kalau masalah militer, intelijen, kebijakan luar negeri itu langsung pemimpin tertinggi. Jadi wewenangnya memang masih besar yang pemimpin tertinggi. Kalau presiden itu terbatas wewenangnya. Kemudian presiden itu bertindak sebagai eksekutor atas arahan pemimpin tertinggi. Nah, jadi dia hanya pesuruh gitu aja ya, bahasa kasarnya pesuruh. Pesuruhnya pemimpin tertinggi. Kemudian di Iran juga ada namanya parlemen. Kalau kita di Indonesia punya DPR kan, mereka juga punya parlemen. Parlemen ini terdiri dari 290 anggota yang terpilih oleh rakyat. Sama ada pemilunya. Nah, tugasnya apa? Membuat undang-undang, menyetujui anggaran, dan mengawasi presiden. Ya sama seperti DPR ya, ada parlemennya. Kemudian pembatasan semua undang-undang harus disahkan Dewan Penjaga agar sesuai syariah. Nah, jadi ketika parlemen ini misalnya membuat undang-undang apa gitu ya, misalnya membuat undang-undang tentang
cryptocurrency misalnya. Nah, ini sebelum disahkan, itu nanti ada lembaga lain yang namanya Majelis Penjaga, atau di Indonesia itu mirip MUI, bukan sih ya. Jadi semacam lembaga yang nanti akan menyensor apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh parlemen ini sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Nah, kalau sudah sesuai, diketok, ya, ditandatangani. Kalau nggak sesuai, biasanya dibatalkan. Nah, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada namanya Dewan Penjaga Konstitusi. Nah, ini dia, Dewan Penjaga Konstitusi. Tadi kan parlemen, setingkat DPR. Ada juga yang namanya penjaga konstitusi. Nah, komposisinya ini 6 ulama yang ditunjuk oleh pemimpin tertinggi dan 6 ahli hukum. Jadi 6 ulama fikih ini langsung ditunjuk oleh pemimpin tertinggi dan 6 ahli hukum. Ini berarti ada 12 orang ya. 12 orang ini statusnya sebagai apa? Sebagai dewan penjaga. Nah, ini nanti yang akan menyensor hasil dari undang-undang parlemen. Jadi ketika parlemen membuat 10 undang-undang tentang ekonomi misalnya ya, nanti sebelum disahkan ini diserahkan dulu ke Dewan Penjaga, disensor dulu. Ini sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Kalau belum ya dibatalkan atau direvisi, kalau sudah baru diketok. Seperti itu ya. Kemudian Dewan Penjaga, fungsi dari Dewan Penjaga juga menyaring calon presiden, anggota parlemen, dan majelis ahli. Kemudian fungsi selanjutnya dari Dewan Penjaga adalah menganulir undang-undang yang bertentangan dengan syariah konstitusi. Nah, ini. Jadi ketika misalnya ada revisi undang-undang, ya, kemudian tadi disensor dulu, diperiksa dulu oleh majelis penjaga ini. Kalau sudah sesuai dengan syariah Islam, dengan konstitusi Iran, oke, diketok. Kalau enggak ya dibatalkan. Kemudian berfungsi sebagai penjaga ideologi negara. Nah, yang menopang ideologi Islam Iran ini ya ini 12 orang ini yang disebut dengan majelis penjaga. Kemudian di dalam Iran atau di dalam struktur negara Iran ada yang namanya Dewan Kebijaksanaan. Nah, lembaga ini apa? Yaitu lembaga arbitrase yang menengahi konflik antara parlemen dan dewan penjaga. Jadi kan tadi ada dua ini kan, ada parlemen, ada dewan penjaga. Jadi ketika parlemen membuat undang-undang atau merumuskan undang-undang, ini sebelum disahkan itu ya, ini harus diperiksa dulu oleh majelis penjaga ini. Kalau lulus sensornya diketok, kalau enggak ya enggak. Nah, kan mesti dua lembaga ini sering bentrok gitu kan. Nah, ketika terjadi bentrok, yang namanya manusiawi, yang namanya mengelola negara, pasti adalah bentrok. Nanti yang jadi wasitnya, yang jadi penengahnya adalah Dewan Kebijaksanaan. Nah, Dewan Kebijaksanaan ini anggotanya itu langsung ditunjuk oleh pemimpin tertinggi Iran. Nah, laki-laki kembalinya ke pemimpin tertinggi. Kemudian fungsi dari Dewan Kebijaksanaan juga memberi nasihat yang strategis ya kepada pemimpin tertinggi, atau mungkin penasehat negara gitu. Kemudian di Iran juga ada yang namanya kekuasaan kehakiman, dipimpin ketua kehakiman ya. Jadi ada, kalau di Indonesia ada MA, ada MK gitu ya. Di Iran juga sama, ada kehakimannya, tapi ketua kehakiman ini langsung ditunjuk oleh pemimpin tertinggi. Jadi memang pemimpin tertinggi ini kuasanya besar banget. Jadi nggak mungkin hampir nggak mungkin bisa digulingkan, karena semua lini, semua lembaga itu langsung atas penunjuk semua lembaga di Iran ya, itu rata-rata ketuanya ditunjuk langsung oleh pemimpin tertinggi. Kemudian hukum berbasis fikih Syiah, baik masalah pidana, perdata, atau syariah. Kemudian militer Iran itu ada dua, satu militer biasa, kemudian yang kedua adalah militer khusus yang disebut dengan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Nah, bedanya apa? Jadi kalau militer biasa, dia biasa bertindak seperti biasa membela negara, tapi kalau IRGC ini adalah tadi militer khusus yang ketuanya, kemudian kebijakan-kebijakannya, kemudian aksi-aksinya itu langsung atas arahan pemimpin tertinggi. IRGC ini ya, atau Korps Garda Revolusi Iran ini, fungsi utamanya adalah melindungi ideologi negara Iran
dari pengaruh-pengaruh luar, ya, atau menjaga ideologi negara Iran yang saat ini, yaitu ideologi Islam Iran. Makanya kan komandan-komandannya, ketua-ketuanya kan dibantai sama itu kan, si Rewel kan. Ya karena ini adalah tiang kuncinya, ini adalah penjaga utamanya. Nah, jadi kalau kita buat tabel itu apa sih perbedaan antara presiden Iran dengan pemimpin tertinggi Iran? Yang pertama dari segi jabatan ya. Kalau presiden Iran itu statusnya sebagai kepala pemerintahan, kalau pemimpin tertinggi itu kepala, selain sebagai kepala negara juga sebagai pemimpin tertinggi, mencakup kepala pemerintahan juga. Jadi posisinya itu jauh di atas presiden. Kalau presiden di sini, kalau pemimpin tertinggi di sini. Nah, ini bisa ngatur presiden, tapi presiden tidak bisa mengatur pemimpin tertinggi itu ya. Jadi presiden bekerja itu atas arahan dari pemimpin tertinggi. Kemudian cara pemilihan, kalau presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, jadi ada pemilunya. Kalau pemimpin tertinggi itu dipilih oleh majelis ahli yang terdiri dari ulama-ulama besar yang dipilih oleh rakyat Iran di seluruh negara Iran. Kemudian kekuasaan militer, kalau presiden Iran itu tidak memegang kendali langsung, tapi kalau pemimpin tertinggi itu adalah panglima tertinggi militer dan panglima tertinggi Garda Revolusi Iran. Nah, jadi jelas kan. Kemudian kebijakan luar negeri, kalau presiden Iran itu melaksanakan diplomasi dan hubungan internasional atas arahan dari pemimpin tertinggi. Nah, kalau pemimpin tertinggi itu yang menentukan arah strategis politik luar negeri. Langsung nih yang otaknya adalah pemimpin tertinggi. Makanya ketika presiden Iranku meninggal itu Iran nggak goyang, nanti langsung digantikan oleh wakilnya. Tapi kalau sampai pemimpin tertingginya kalau meninggal ya itu bahaya. Kemudian media dan hukum dan yudisial, kalau presiden Iran itu tidak punya wewenang atas media nasional. Tapi kalau pemimpin tertinggi itu bisa mengontrol media dan lembaga penyiaran nasional. Jadi yang bisa menyensor dan mengatur media pemimpin tertinggi ini. Kemudian pembuatan undang-undang, kalau presiden Iran itu bekerja sama dengan parlemen. Nah, tapi kalau pemimpin tertinggi Iran itu punya pengaruh melalui dua naluri. Jadi kalau pemimpin tertinggi itu punya pengaruh, bisa mengatur undang-undang, tapi kalau presiden itu sangat-sangat terbatas. Presiden hanya bekerja sesuai undang-undang yang ada gitu ya. Tapi kalau pemimpin tertinggi itu bisa ngutak-ngatik bahasanya lah, atau bisa mempengaruhi undang-undang ini bisa jadi atau enggak gitu. Kemudian tanggung jawab, kalau presiden itu urusan administrasi pemerintahan sehari-hari, tapi kalau pemimpin tertinggi itu penentu akhir dalam segala kebijakan strategis negara. Jadi di endingnya itu ini kebijakan ini sah atau enggak, dilaksanakan iya atau enggak, itu atas persetujuan pemimpin tertinggi. Jadi memang ini wibawanya sangat besar. Ya kan tadi kalau kepala negara juga sebagai kepala agama. Siapa yang mau menentang kepala agama, ya kan? Jadi kalau kita simpulkan struktur negara Iran, yang pertama otoritas tertinggi. Jadi seorang rahbar atau pemimpin tertinggi Iran itu memegang kendali mutlak atas militer, hukum, kebijakan luar negeri, kebijakan strategis, dan ideologi negara. Itu wewenangnya pemimpin tertinggi ya tadi, karena dalam ideologi Syiah 12 Imam itu pemimpin tertinggi ini adalah wakil dari Imam Mahdi selama Imam Mahdi itu masih hoib. Jadi sebagai simbol negara, sebagai kepala negara, juga sebagai kepala pemerintahan yang mutlak, yang tidak boleh dibantah. Kalau berani mengkritik atau membantah pemimpin tertinggi, siap-siap dihukum. Nah, kemudian Iran itu menerapkan demokrasi terbatas. Artinya adalah ada unsur demokrasi seperti pemilu, presiden, dan parlemen, tetapi dikendalikan oleh ulama melalui dewan penjaga dan filter ideologis. Jadi memang ya demokrasi, ada parlemennya, ada presidennya, tapi semuanya dikontrol oleh tadi pemimpin tertinggi. Jadi ya unik, selain demokrasi juga teokrasi unik Iran ini. Kemudian
doktrin sentral, wilayah al-faqih menjadi pondasi konstitusional yang menempatkan ulama sebagai pemegang otoritas tertinggi. Jadi kalau Indonesia kan kita punya konsep Pancasila ya. Kalau Iran itu mempunyai konsep wilayah al-faqih. Jadi negara itu seharusnya dipegang atau dipimpin oleh seorang ulama yang soleh, yang bersih, yang tawadu, yang pintar, yang bijaksana dan sebagainya. Dan ulama ini yang disebut dengan rahbar atau ayatullah ya atau faqih ini tugasnya itu memimpin negara sambil tadi sambil menanti kedatangan Imam Mahdi, karena sebenarnya yang berhak memimpin negara adalah Imam Mahdi kalau menurut Syiah ya. Cuman Imam Mahdi ini masih gaib, jadi untuk sementara diwakili oleh Ayatullah ini. Dan maka karena Ayatullah ini perwakilan dari Imam Mahdi, maka ini kebijakan-kebijakannya itu pasti benar dan nggak boleh ditentang. Barang siapa yang berani menentang Ayatullah, ya siap-siap dihukum. Itu. Kemudian hegemoni lembaga agama. Jadi institusi keagamaan mendominasi politik, hukum, dan budaya, menjadi gambaran contoh teokrasi Islam Syiah kontemporer. Nah, jadi memang walaupun banyak juga negara-negara Islam yang mempunyai lembaga-lembaga agama, tapi Iran ini memang unik ya. Jadi selain Iran ini bukan negara kerajaan seperti hanya Saudi atau Oman atau Qatar dan sebagainya. Ini demokrasi, cuman demokrasinya itu semi demokrasi ya, karena di atas presiden itu masih punya pemimpin tertinggi yang sebenarnya inilah tokoh kunci dari Iran yang sebenarnya. Itulah penjelasan singkat dari struktur negara Iran yang ada sekarang, yaitu negara demokrasi plus teokrasi. Dan ini unik ya, bukan kok negara kerajaan seperti Saudi, Qatar, atau Uni Emirat Arab, tapi ini demokrasi tapi juga teokrasi. Ada presiden tapi ada figur yang lebih besar lagi pengaruhnya di atas presiden yang namanya pemimpin tertinggi atau ayatullah. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain kali kita bahas sejarah panjang Iran sampai konfliknya dengan Israel.